So, hello guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini gue akan membahas mengenai apakah vaksin yang ada di Indonesia itu aman apa tidak. Karena banyak masyarakat di Indonesia yang menganggap bahwa vaksin yang ada di Indonesia itu tidak aman. Nah, vaksin yang ada di Indonesia sendiri itu ada dua, yaitu vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Nah, vaksin Sinovac ini pada saat awal peluncurannya di Indonesia juga itu banyak yang bilang kalau vaksin Sinovac ini kurang aman untuk dipakai, dan ada yang juga bisa dibilang menentang untuk divaksin. Dari apa yang gue baca, seharusnya semua vaksin yang ada di dunia itu aman. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena sebetulnya yang membuat vaksin ini tidak aman adalah pada saat jika kita divaksinasi dan pasiennya itu sebenarnya tidak sehat. Apa yang dimaksud dengan tidak sehat di sini adalah pasien ini memiliki riwayat penyakit berbahaya, seperti mungkin dia pernah kena kanker, atau pernah kena tumor, atau pernah kena diabetes, atau memang mereka masih terkena diabetes dan mereka tidak ngomong. Kenapa hal itu menjadi berbahaya bagi pasien itu sendiri dan malah itu memberikan image atau citra buruk untuk vaksin yang ada di Indonesia? Bahkan yang baru-baru ini ada kasus di mana seorang guru divaksin dan dia lumpuh kan, dan banyak orang yang bilang kalau vaksin ini yang menyebabkan bahwa guru itu lumpuh. Dan setelah coba diteliti, ya yang terjadi adalah ternyata memang guru ini mengidap penyakit sindrom apa gitu, gue lupa namanya. Mungkin menurut gue kalau secara teorinya adalah vaksin ini tidak berbahaya, namun karena guru ini memang dia mempunyai penyakit sindrom yang dia sendiri pun tidak sadar dan dia divaksin, malah itu menyebabkan sindrom dia itu muncul kembali. Mungkin saja, tapi itu hanyalah probabilitas. Jadi memang paling baiknya jika kalian mau divaksin, maka kalian melakukan medical check up terlebih dahulu, karena dengan hal seperti itu maka kemungkinan besar kalian aman-aman saja. Dan kenapa vaksin itu sangat penting? Karena kalau di luar negeri kan emang mereka tuh banyak ya sudah melakukan risetnya. Dari yang gue baca adalah sebetulnya dengan adanya vaksin ini memang orang itu tidak 100% pernah divaksin maka tidak terkena COVID. Itu bisa dibilang hampir mustahil. Jadi ada kemungkinan sekitar 0-10% bahwa orang tersebut akan terkena COVID lagi, tapi hanya kurang dari 10%. Yang 100% adalah jika terkena COVID, kemungkinan besar pasien yang setelah divaksin maka dia memiliki kemungkinan untuk dihospitalize itu hanya kurang dari 1%. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk vaksin ini itu bereaksi atau badan kita mendapatkan imunitas untuk COVID, itu membutuhkan waktu kurang lebih itu 1-2 bulan gitu loh. Setelah divaksin fase kedua dan terkena COVID, bisa dibilang itu sangat wajar jika rentang waktunya adalah di bawah 2 bulan setelah kalian divaksinasi. Karena tubuh kita ini berbeda-beda dan setiap orang memiliki waktu di tubuhnya yang berbeda-beda untuk mengadjust atau menyesuaikan diri dengan vaksin tersebut. Jadi singkat cerita ya, kalian kemungkinan bakal aman, atau jika ada orang kena COVID kemungkinan besar kalian tidak terkena COVID lagi itu adalah setelah 2 bulan divaksinasi. Jadi kalau dibilang setelah vaksin kalian boleh keluar-keluar, itu sebenarnya sangatlah tidak direkomendasikan. Dan juga vaksin yang sekarang ada di dunia itu bisa dibilang memang adalah vaksin yang bukan paling sempurna. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena pada umumnya vaksin yang dibuat itu membutuhkan waktu 5-15 tahun. Itu vaksin yang paling cepat dibuat aja vaksin SARS dari Cina itu membutuhkan waktu 5 tahun. Dan vaksin polio saja itu membutuhkan waktu hampir 15 tahunan gitu loh untuk mendapatkan vaksin yang benar-benar sempurna. Sedangkan bisa dibilang COVID-19 ini itu adalah pandemi di seluruh dunia, sehingga semua perusahaan farmasi atau semua negara juga berlomba-lomba untuk menciptakan suatu vaksin. Dan untuk mendapatkan vaksin yang sangat sempurna itu tidak bisa hanya 2 tahun ini saja. Mereka membutuhkan waktu beberapa tahun lagi untuk menyempurnakan vaksin ini. Ya semoga saja tahun depan atau bisa dibilang selama 3 tahun vaksin COVID ini bisa mencapai vaksin yang sempurna. Tapi kenyataannya mungkin akan agak sulit karena COVID ini gampang sekali bermutasi. Jadi variannya itu sangat-sangatlah banyak. Dan itulah yang menyebabkan banyak orang yang sudah divaksin tapi terkena COVID lagi walaupun sudah 2 bulan. Jadi yang terkena kemungkinan besar adalah bukan COVID dengan varian yang dipakai untuk menjadi vaksin, tapi adalah varian baru yang entah dari mana, mungkin dari Inggris atau dari India. Dan varian COVID ini lumayan banyak dan mereka cepat sekali bermutasi karena jarang sekali virus itu bisa secepat ini bermutasi. Maksudnya mutasi ini apa? Mungkin kalau kita analogikan adalah ibaratnya ya, kita tuh sebagai manusia kita mempunyai beberapa tipe orang kan. Ada yang kulit hitam, orang Asia, ada yang tipe bule kulit putih. Nah, mirip sama
seperti COVID yang ada gitu loh. COVID yang generasi pertama. Tapi kalau ditelusuri secara genetiknya itu mereka ada bedanya gitu. Hal ini yang juga menghambat untuk mendapatkan vaksin yang bisa untuk mencegah semua varian corona ini. Itu yang menyebabkan masalah utamanya. Dan juga untuk mendapatkan vaksin yang sempurna ini harus melalui beberapa tahap uji klinis. Dan setiap uji klinis ini itu tuh membutuhkan waktu. Dan uji klinis ini itu ada 4 fase. 4 fase ini itu biasanya kalau misalkan mereka sudah lolos di fase pertama, maka akan lanjut ke fase kedua dan seterusnya. Tapi karena lagi pandemi seperti ini, banyak perusahaan yang mempercepat fase tersebut. Gimana mereka mempercepatnya? Antara fase 1 dan fase 2 mereka gabungkan. Jadi maksudnya adalah apa? Mereka melakukan fase 1 dan mereka juga melakukan fase 2. Apakah hal tersebut mungkin? Memang sebetulnya mungkin. Karena pada kenyataannya, umumnya setelah fase 1 baru mereka mengevaluasi hasilnya dan melanjut ke fase 2. Ini kasarnya adalah sekarang hasil yang belum ada di fase 1 sudah dicoba untuk diolah di fase 2. Nah, hal ini memang sangat bagus untuk mempercepat pembuatan vaksin. Tapi yang kurang bagusnya adalah jadi orang-orang atau masyarakat minoritas yang memiliki riwayat penyakit mungkin kanker atau segala macam, itu mereka tuh belum tahu efeknya gimana kalau mereka divaksin. Karena yang membuat lama suatu vaksin dibuat itu adalah sebetulnya kaum minoritas. Maksudnya minoritas adalah minoritas orang yang mempunyai riwayat penyakit yang jarang orang idap gitu loh. Seperti penyakit sindrom dan segala macam. Itu kan bisa dibilang kalau kita kumpulkan satu masyarakat di dunia ini kan kasusnya itu kan jauh lebih sedikit daripada masyarakat normal. Apalagi belum ditambah ada juga sindrom yang tidak langsung kelihatan efeknya. Membutuhkan waktu setelah hidup sama 20-30 tahun mereka baru merasakan mereka punya sindrom ini dan segala macam. Orang-orang seperti itu, uji klinis ini adalah dipakai untuk mencegah kematian karena setelah divaksin oleh vaksin ini. Nah, makanya sebenarnya pembuatan vaksin memang tidak harus dipercepat. Dan untuk mencegah hal itu, balik lagi yang gue bilang, kalau misalkan kalian pengen divaksin, makanya lebih baik kalian melakukan medical check up terlebih dahulu. Kalian coba tes badan kalian itu apakah punya penyakit dan segala macam gitu loh. Dan bisa dilihat kan sekarang walaupun ada beberapa kasus, walaupun tidak banyak ya, ada yang kasus meninggal karena katanya setelah divaksin dan segala macam. Menurut gua itu adalah hal yang wajar, walaupun gua tidak mewajarkan kematian ya. Maksud gua adalah itu hal wajar karena memang vaksin yang sudah ada di dunia ini tidak 100% itu sempurna. Dan kita juga harus jujur sama diri kita, kalau memang kita mempunyai riwayat penyakit yang aneh-aneh, itu jangan pernah mengajukan diri untuk divaksin. Karena emang halnya itu bisa menyebabkan kematian gitu loh. Nah, sekarang kan yang dimasalahkan adalah beberapa brand juga di dunia ini vaksinnya itu dianggap bahwa vaksinnya tidak bagus. Kayak Sinovac ini atau yang AstraZeneca dibilang katanya kurang bagus dibandingkan dengan vaksin Pfizer. Padahal kenyataannya itu sama aja gitu. Sebenarnya apa yang kelihatan bedanya adalah karena beberapa brand vaksin ini itu dilakukan uji klinisnya ada di waktu yang berbeda-beda gitu. Di US, Pfizer itu melakukan uji klinis pada saat awal pandemi. Jadi bisa dibilang grafiknya itu pada saat orang-orang itu masih belum banyak gitu loh yang kena corona. Dan itu menyebabkan hasil yang didapatkan juga adalah vaksin ini pun bagus gitu, efektif gitu loh. Dan kalau kita bandingkan seperti AstraZeneca yang di tesnya adalah pada saat lagi tinggi-tingginya corona di US, itu menyebabkan tingkat keefektifnya kelihatannya jauh di bawahnya Pfizer. Seperti adanya percobaan di vaksin juga di Afrika Selatan, tingkat efektivitasnya juga tidak sebagus Pfizer yang tidak dicoba di Afrika Selatan. Karena di Afrika Selatan sendiri itu variannya itu beda dari varian corona yang ada pada awalnya. Dia memiliki varian yang namanya agak lumayan panjang, tapi itu beda gitu loh sama yang varian normalnya. Hal tersebut yang membuat bahwa vaksin itu tidak lebih bagus daripada vaksin yang lain seperti itu. Karena masing-masing perusahaan memiliki rentang waktunya sendiri-sendiri dan mereka tidak mungkin kayak kompakan untuk melakukan tesnya di saat yang sama. Itu nggak mungkin gitu loh. Jadi ya menurut gue makanya hal tersebut membuat orang tuh mengira ada vaksin yang lebih bagus, ada vaksin yang tidak. Padahal kenyataannya sebetulnya itu sama saja. Kalau kita mau contoh seperti Sinovac ya. Sinovac sendiri pun adalah vaksin yang dulu tingkat efektivitasnya adalah 50%. Orang bilangnya seperti itu dan bahkan risetnya pun mengatakan bahwa tingkat efektivitasnya cuma 50%. Tapi buktinya lagi sampai sekarang, bahkan risetnya pun ya mengatakan kalau misalkan vaksin Sinovac ini itu sangat menjanjikan untuk kedepannya. Bukannya gue pro dengan negara Cina atau gimana, tapi memang riset pun mengatakan seperti demikian. Berarti pada saat Sinovac ini
ini dicoba untuk di uji klinisnya, memang hasilnya itu tidak begitu bagus karena mungkin vaksin ini dites pada saat tentang waktu yang corona itu lagi booming-boomingnya. Walaupun gue udah coba cari untuk Sinovac, mereka belum ngasih data secara jelas, tapi pada kenyataannya sih seperti itu yang secara teorinya ya, kemungkinan besar. Jadi gue nggak tahu mungkin faktanya benar apa enggak, tapi menurut gue seperti itu. Tapi sebetulnya tujuan utama untuk vaksinasi COVID ini adalah orang yang terkena COVID minimal tidak sampai mereka masuk ke rumah sakit dan masuk ICU. Itulah yang coba dicegah oleh perusahaan-perusahaan ini. Jadi minimal walaupun kalian kena COVID, tapi kalian hanya mengalami batuk-batuk, ya cuman kayak gejala ringan gitu, tidak sampai menyebabkan kematian. Itu yang coba dicegah dengan vaksinasi tersebut. Nah, belum lagi seperti yang gue bilang kan, vaksin COVID aja ada banyak varian. Sama juga seperti kita juga ada kayak orang kulit putih, ada orang negro, ada orang Asia. Orang kulit putih dengan orang Asia itu sebenarnya memiliki gen yang beda tipis gitu. Nah, gen yang seperti ini juga sangat penting apakah vaksin ini akan efektif apa tidak gitu. Jadi kalau misalkan vaksin Pfizer lebih efektif daripada vaksin AstraZeneca atau sebaliknya, itu bergantung lagi kepada tipe orang yang divaksin sebetulnya. Jadi kalau memang vaksin dari Pfizer itu emang lebih memfokuskan kepada orang yang memiliki gen orang kulit putih atau bule, ya berarti memang bakal lebih efektif untuk orang tersebut. Sedangkan kalau vaksin ini itu emang dibuat khusus untuk orang dengan gen Asia, atau mereka pada saat uji klinis mereka melakukannya kepada masyarakat yang bergen Asia, maka ya otomatis vaksin ini lebih bagus untuk orang yang Asia gitu. Karena memang walaupun beda tipis, walaupun tidak kasat mata, perbedaan sedikit pun adalah bisa menjadi perbedaan yang besar untuk suatu vaksin. Memang itu dari dulu sampai sekarang seperti itu. Makanya vaksin itu sangat sulit sebenarnya untuk dibuat loh. Ya kalau contoh analoginya, lebih mudah untuk membuat virus komputer daripada antivirus komputer kan. Sama seperti itu juga. Jadi sampai sini aja video gua. Jika kalian suka dengan video gua, maka klik like and subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan, tinggal komen saja di bawah. Kalau misalkan kalian ingin vaksin, maka jangan lupa untuk kalian mengecek diri kalian dulu apakah diri kalian sudah sehat apa tidak. Jadi see you in the next video. Bye bye.